Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamzam Nurjaman dari kelompok 2 dengan beranggotakan Saya Nadia dan teman saya Imratul Afifah dan terakhir teman saya Bayu Nafreza. Di sini kami akan menampilkan sebuah ilustrasi tentang bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dan kami akan mengambil judul Kebaikan dan Keadilan. Di sebuah kampus, ada seorang wanita bernama Afifah. Afifah adalah seorang mahasiswi rajin yang sedang berjuang untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi. Dia memiliki kendaraan yang sangat berarti baginya, dan dia menggunakan kendaraan itu untuk pergi ke kampus. Namun, nasib Afifah berubah ketika dia menerima pemberitahuan dari perusahaan pembiayaan yang menunjukkan bahwa dia sudah terlambat membayar cicilan motornya. Apakah ini dengan Pak Afifah? Iya, dengan saya sendiri. Mohon maaf Pak Afifah, saya mau menagih tunggakan cicilan yang telah menunggak selama 2 bulan. Nah, ini tunggakannya mau dibayar kapan ya Pak? Tunggu sebentar Pak, kalau sekarang saya lagi ada masalah kesulitan ekonomi. Insya Allah minggu depan saya akan segera melunasinya dalam waktu dekat. Mohon maaf Pak, karena sesuai perjanjian yang telah Pak tanda tangani bahwa setelah 2 bulan menunggak, maka Pak harus membayar cicilan itu di waktu yang telah ditentukan. Nah, jika di waktu itu Pak tidak membayar, maka kami dari perusahaan akan menutup motor Pak secara paksa. Pada suatu saat, ketika ia hendak pulang dari kampus bersama temannya yang bernama Nadia, tiba-tiba dia didatangi oleh debt collector yang hendak merampas motor miliknya dengan cara kasar sampai akan melakukan premanisme. Berhenti! Motor ini akan saya ambil karena Mbak telah telat melunasi pembayaran. Mohon maaf Pak, beri saya kesempatan untuk membayar semua utang-utang saya. Saya berjanji akan membayarnya dalam waktu dekat. Maaf Mbak, saya hanya menjalankan tugas. Kalau Mbak tidak bayar sekarang juga, motor ini akan saya tarik paksa. Turun Mbak, motor ini akan saya bawa. Buruan Mbak, turun. Sebentar Pak, penarikan yang Bapak lakukan ini ilegal. Saya hanya menjalankan tugas, tidak ada yang ilegal. Sebentar Pak, menarik kendaraan debitur tanpa proses hukum yang jelas merupakan suatu tindakan yang tidak etis dan melanggar hak-hak mereka. Saya mengetahui hak-hak Afifah sebagai debitur, dan saya akan menegakkan keadilan. Awas mata elang. Kalimat itu sangat jelas dan sangat melekat di pikiran publik, yang mana masih banyak orang yang mengkreditkan kendaraan tetapi mereka telat membayar cicilan. Sudah banyak terjadi para debt collector mengambil paksa atau merampas kendaraannya di jalanan secara premanisme. Padahal debt collector tidak memiliki kewajiban atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menarik paksa kendaraan debitur di jalanan. Baru-baru ini banyak sekali informasi dan berita yang beredar di media sosial bahwa banyak sekali kasus debt collector menarik paksa kendaraan debitur di jalanan dengan cara mengintimidasi debitur dan melakukan aksi premanisme. Dan tidak sedikit pula para kreditur itu mengancam para debitur untuk memberikan kendaraan. Caranya begini, kita kerja baik-baik kok. Sejumlah pria tak dikenal yang diduga penagih hutang atau debt collector
Kamis siang terlibat adu mulut dengan puluhan pemudi ojek online di Jalan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Bahkan salah seorang diantaranya sempat menantang para pengemudi ojol agar tidak ikut campur. Keributan pun tak terhindarkan. Beruntung aparat TNI Polri yang ada di lokasi kejadian berusaha melerai keributan. Keributan ini dipicu upaya penarikan paksa sepeda motor salah satu pengemudi ojol oleh 4 pria tak dikenal yang mengaku suruhan leasing atas tuduhan menunggak angsuran. Korban yang tak terima motornya ditarik paksa langsung meminta orang tuanya membawakan bukti BPKB motor. Awal saya dipanggil, saya ditahan di Gaden, sedangkan saya udah ada buktinya BPKB-nya gitu. Gitu aja. Oh, dia maksudnya pura-pura mau narik motor gitu, Bang? Ya, yang alasan seperti BPKB nggak ada gitu. Terus tapi Abang curiga dengan itu, Bang? Iya, saya langsung buru-buru panggil orang tua saya bawa BPKB dari rumah gitu. Terus akhirnya pas Abang udah bawa ini gimana, Bang? Ya udah, terus ojol-ojol pada gebukin tuh orang Ambon. Depannya kata-kata orang Ambon itu pada dekat dulu. Petugas menekankan agar upaya penarikan motor secara paksa tidak lagi dilakukan pihak leasing mengingat telah ada undang-undang yang mengatur larangan itu. Meski situasi sempat memanas, petugas TNI Polri akhirnya berhasil membubarkan kedua kelompok itu agar keributan tidak semakin meluas. Sementara 2 sepeda motor milik keempat pelaku dibawa petugas ke Polsek Sawah Besar untuk ditindaklanjuti. Galih Putra, Jakarta. Tindakan mengambil paksa kendaraan debitur di jalanan akan dijerat dengan pasal 362 dan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Debt collector tidak bisa mengeksekusi objek agunan atau fidusia seperti rumah, kendaraan secara sepihak karena hal ini tertuang dalam putusan MK nomor 18 PUU 17/2019. Putusan MK ini sudah final dan mengikat, sehingga pihak leasing atau kuasanya tidak boleh mengambil paksa aset debitur yang mengalami keterlambatan cicilan. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah pihak kreditur mengajukan dulu permohonan eksekusi untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia kepada pengadilan negeri. Tetapi pihak leasing juga masih bisa mengeksekusi tanpa melalui proses pengadilan negeri dengan syarat pihak debitur harus mengakui adanya pembayaran yang telat atau wan prestasi tanpa adanya ancaman dan intimidasi dari pihak leasing atau pihak debitur. Kewajiban debitur dalam membayar cicilannya tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan aksi teror menggunakan kekerasan sampai penghinaan terhadap harkat martabat debitur. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.